Aslinya itu juga salah satu tantangan terbesar gitu. Tapi alhamdulillah Raim dan Ade juga Komang juga kita banyak banget ngobrol, dan saya juga di sini saya berkali-kali ngomong saya paling bawel sama Raim karena Raim kadang suka malas baca skrip. Jadi saya suka bilang, Raim baca ya. Saya karena saya tanggung jawab saya besar sekali. Raim ini. Raim ini. Dia bilang, tolong bantu saya soalnya saya khawatir kalau misalnya jangan sampai apa yang saya bayangkan dan yang saya translasikan itu ada yang miss atau ada yang salah gitu. Saya nggak mau salah karena ya orangnya ada gitu di sini kan. Jadi ya alhamdulillah Raim juga banyak banget ngasih masukan. Komang juga kita bener-bener ketemu seharian saya sama Komang ngobrol panjang lebar sambil sunsetan di apartemennya Raim gitu, dan ya akhirnya bisa saya senang mereka happy dengan hasilnya. Yes, itu dia Naya Ninita. Tapi untuk ke pemain pendekatan seperti apa yang Naya lakukan ke jajaran cast, sehingga tadi kita lihat sambutan teman-teman ke semua cast loh, nggak cuma ke 1-2 cast, tapi ke semua cast tuh kayak punya tempat di hati penontonnya semua. Kalau untuk Ode dan Ade kita banyak melakukan pendalaman karakter justru ketika syuting, karena kan waktu persiapannya sedikit gitu. Jadi setiap kita lagi syuting break atau mau mulai masuk ke adegan baru, itu saya pasti ngajak mereka untuk ngobrol lagi, dan tidak hanya ngobrol soal adegan doang, tapi juga ngobrolin soal hidupnya mereka juga gitu, dan bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara emosi bisa tersampaikan dengan jujur, dan juga mereka bisa memahami secara utuh rasanya kehilangan, rasanya memperjuangkan cinta, rasanya berkorban untuk cinta, berkorban untuk mimpi gitu. Jadi kita banyak banget yang ngobrol dan diskusi di set gitu. Yes, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Naya Ninita, thank you. Kita ke penulis skenario kita ada Evelyn Afnilia di sini. Yes, setelah berkata Raim di press con sebelumnya kemana-kemana dan akhirnya jatuh ke Evelyn. Gimana saat diberikan tanggung jawab yang luar biasa ini untuk di film Komang, Evelyn, silakan. Jujur waktu pertama ditawarin itu lumayan ada pressure ya, karena kan lagunya tuh viral banget, terus kayak gimana caranya cerita ini untuk paling tidak secara mood dan emosi tuh bisa mewakili dari lagunya gitu. Tapi pas berproses sama Raim sama Mbak Naya, ternyata aku cukup terbantu karena memang cerita kisah cintanya sendiri udah sangat manis. Jadi aku tinggal mendevelop aja gitu untuk menjadikan ini sebuah cerita yang lebih utuh lagi. Siap, terima kasih Evelyn Afnilia, thank you. Kita pengen denger langsung dari Raim Laode dan juga sama Raim gak dibolehin. Berarti udah diwakilin ya Komang ya. Dari Raim dan Komang setelah menonton bersama tadi, ada yang mau disampaikan gak sih ke teman-teman cast, ke pihak Star Vision atau juga ke teman-teman media, silakan. Komang dulu deh, ada yang mau bilang apa? Coba. Silakan Komang. Itu seperti kita nonton kisah sejarah yang manis, tapi yang diceritakan itu kisah kita sendiri gitu. Dan juga saya mau terima kasih sama Star Vision dan kru yang terlibat sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Bagus, lumayan. Jangan langsung dinilai. Jangan langsung dinilai dong. Istrinya jangan dinilai. 8. Bagus kok. 8. Bagus. Respect. 9 ya, itulah. Kalau Raim gimana Im? Akhirnya hari ini terjadi ya, ditontonkan ke semua orang Im. Jadi nama judul film yang kau nonton barusan tadi ini tadi subuh masih saya cium, masih menyediakan sahurnya kami. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke Keisha terutama, jodohmu itu bukan yang menemanimu saat buka puasa, tapi yang bangun bersamamu, temani sahurmu. Itu dia. Iya. Pas yang kau nonton tadi Ode kirim dupa setiap saat, itu bukan film, masih terjadi sampai hari ini. Yang kau lihat mertuanya Ode bikin Jumat berkah ke masjid,
bukan film, masih terjadi setiap Jumat di masjid kami. Papa Royce ini paling pintar dapat kalimat yang mewakili film kita, merayakan takdir. Di saat banyaknya pilihan, dia ambil itu, merayakan takdir. Di saat orang-orang menggunakan perbedaan sebagai sarana untuk saling serang. Ada dua insan ODAD, mau ambil dua perbedaan, dia beda agamanya, dia beda sukunya, dia beda ras, dia beda bicaranya, dia beda. Mengambil perbedaannya, merayakan takdir. Saya yang punya kisah dengan istri, nonton film tadi, kita tidak sadar ternyata itu kisah kita. Saya baru bilang dengan Komang di terakhir tadi, ternyata jadi juga mereka ya. Ternyata jadi juga mereka. Kaget sendiri. Iya. Betapa hal-hal yang seperti ini, walaupun minor, ada sebenarnya. Sebab takdir yang kisahnya kita ini sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di dunia. Kalau dia sudah tertulis, ambil Koraim, itu yang Komang. Kalau dia sudah tertulis, kenapa kau takut sama hal yang ini Komang ini? Ini lupakan dulu conference dulu. Tadi subuh ini. Dia bilang tidak usah kita pergi preskon deh Raim, tidak usah kita nonton premier deh. Saya takut di sana kita sholat bagaimana? Saya takut di sana sholat naik terlambat. Tadi pagi, tadi subuh ini. Seluruh produksi ini bergerak pakai namamu. Orang ini bergerak setiap hari pakai nama Komang. Dia bilang tidak usah kita pergi sebentar kalau misalkan sholat kita nanti terganggu tuh. Saya berdoa ke kamu, semoga hari-harimu bisa dapat orang-orang yang seperti Komang. Nanti di surga, kan wajah orang di surga itu ada dua. Kalau bukan orang anak-anak di Palestina, kau lihat wajah istriku, wajah orang di surga. Kalau di surga nanti saya tidak ketemu kau, saya akan berterima kasih kepada Tuhan sebab kau di surga di atasku. Terima kasih sudah menjadi istriku. Terima kasih. Raim, terima kasih Raim. Wow, ini sangat luar biasa. Terima kasih Raim dan Komang. Memang kita gak berhenti mengucapkan terima kasih atas perjalanan kalian sih. Dan Star Vision juga sangat luar biasa meng-capture ini ke dalam layar lebar sehingga seluruh masyarakat Indonesia layak dan mesti menyaksikan film ini. Terima kasih Raim, terima kasih Komang. Sebelum ke jajaran cast, tadi kita juga sangat terbawa dengan kisah dari Raim dan juga Komang karena lantunan scoring musik, penata musik yang sangat luar biasa. Akan bergabung bersama kita Mas Haryo Pati, silakan. Ini dia penata musik untuk film Komang. Yes. Dan kita akan langsung aja ngobrol sebelum ke jajaran guys. Yes, Mas Haryo Pati. Gimana ngobrol dengan Papa Royce tentunya untuk membuat ini semakin berasa ke teman-teman penonton. Sehingga tadi tiap menitnya, tiap detiknya kita ikut terbawa Mas Haryo Pati. Ngobrolnya gimana dengan Naya dan juga Papa Royce? Silakan. Oke, terima kasih. Baru nyampe langsung diajak ngobrol. Sorry telat. Ngobrolnya langsung, waktu itu langsung ke Naya sih. Jadi waktu di praskan sebelumnya kan emang bilang ada tantangan di mana film ini tuh menghadirkan dua kultur yang akhirnya menyatu. Begitu pula juga musiknya juga nanti akan ngikutin gitu loh. Cuma nanti akan dibungkus dengan lagu-lagu dari Raim Laude. Yang sebelumnya tuh saya nggak terlalu banyak dengerin. Yang saya ingat yang emang judulnya Komang. Nah tapi karena tantangan itu saya terima, terus dari baca skrip sampai terima film dan pokoknya diarungin lah itu proses scoringnya. Ternyata ini salah satu pengalaman bikin scoring yang sangat menyenangkan. Terima kasih banget buat Pak Parwes kesempatannya, buat Naya arahannya, dan tentunya lagu-lagu dari Raim Laude sendiri yang begitu ternyata didengerin nggak cuma lagu Komang tapi lagu lainnya tuh wah gila, itu magis sih. Pengalaman yang sangat-sangat oke banget untuk bisa pertama dari kultur musik Bali, terus riset juga kultur musik dari Buton dan suling ya, dan dibungkus dengan nuansa musik dari
lagu-lagu Raim Laude itu pengalaman yang sangat luar biasa sih. Yes, terima kasih Mas Heriopati, penonton musik dari film Komang. Kita ke jajaran cast, Kisha, Alvaro, Kisha. Ternyata sangat luar biasa efek yang diberikan dari perjalanan kisahnya Raim Laude dan juga Komang. Setelah menjalani segala macam proses ini sekian lama, in real life apa sih yang Kisha dapat setelah memerankan tokoh Raim Laude? Silakan Kisha. Sebelumnya Kak Raim, Kak Komang, terima kasih banyak sudah tidak menyerah. Karena tanpa kisah kalian ini mungkin saya akan main di film-film yang saya mati terus. Ya. Kebetulan Bapak dan Kakak Boy ini film pertama saya yang saya tidak mati. Saya hidup sampai akhir ini. Jadi di real life-nya ya. Mungkin aku jadi punya pemikiran yang lebih terbuka sih terhadap segala hal gitu. Aku jadi belajar lebih mau memahami. Aku pengen bahas ke keluarga aja ya, karena seperti yang dilihat tadi kan ketika di tayangan banyak permasalahan dari Ode awalnya nih kan gitu loh. Ode cuek, Ode terlalu idealis dan lain-lain, sehingga pada saat sudah sampai rumah yang dulunya biasa kalau mama tuh telepon harus 3-4 kali, sekarang harus 5 kali baru saya angkat. Nggak lucu ya, maaf. Satu kali ya apa langsung mau dia chat biasa saya langsung iya bun di mana bun, oke bun gitu, karena saya takut saya akan menyesal. Selama masih ada orang tuamu kau kasihi, kau jaga. Jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan saja. Kalau itu. Yes, Kisha Alvaro, terima kasih Kisha. Wow, kita ke Aurora Ribeiro. Aurora, juga sangat luar biasa. Tepuk tangan dong Aurora.